teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Dan kami tahu saat ini di tanah air masih terus saja menjadi sorotan mengenai fasilitas dan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan. Ya. Nah, jadi sekarang kami ingin membandingkan mengenai berbagai fasilitas dan tunjangan yang dinikmati oleh para anggota Kongres di belakang kita ini. Kalau kita lihat datanya ya, ternyata memang komponen-komponen tunjangan dan gaji tidak sebanyak yang diterima oleh anggota DPR Indonesia, Pet. Secara elemennya. Kalau di Indonesia kan macam-macam tuh. Waduh, ada tunjangan macam-macam, tunjangan kehormatan. Tunjangan tidak hormat nggak ada. Tunjangan suami dan anak, ya. Tunjangan beras bahkan ada. Di Amerika Serikat itu lebih sederhana, hanya ada gaji dan tunjangan operasional. Kalau gaji berapa itu? Rata-rata untuk setiap anggota Kongres maupun senator itu rata-rata setahunnya $175.000, berarti sekitar berapa tuh? 1,5 miliar rupiah. Kelihatannya berarti banyak ya? Sebulan ya kira-kira 120 juta rupiah. Tapi ya itu lumayan ya, gaji yang lumayan, yang jelas lebih tinggi daripada gaji kita. Dan kalau dibandingkan dengan rata-rata pendapatan orang Amerika kan sekitar 45 sampai 50 ribu dolar. Jadi 3 kali lipat sebenarnya. Ya, jadi memang lebih tinggi daripada gaji kita, tapi tidak setinggi gaji teman saya menjadi pengacara misalnya. Begitu. Nah, itu adalah untuk gaji. Kemudian untuk tunjangan operasional itu mereka mendapatkan 1,5 juta dolar setiap tahunnya, sekitar 13 miliar rupiah setiap tahunnya. Dan ini adalah untuk apa aja itu? Komponen untuk membayar staf. Oh, staf ya. Biaya riset, biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Jadi hanya komponen gaji dan komponen tunjangan operasional tersebut pada umumnya. Cuma yang jelas tidak dapat tunjangan rumah. Rumah ya. Makanya saya pernah dengar itu aja cerita bahwa sejumlah anggota Senat dan anggota DPR Amerika Serikat itu nyewa rumah di sekitar gedung sini, Pak. Itu banyak terjadi. Dan satu rumah bisa disewa bareng-bareng, kroyoan. Ada 4 sampai 5 anggota DPR ataupun anggota Senat gitu. Yang ngekos bareng ya, di masak Indomie bareng di situ juga. Goreng-goreng ikan asin juga di situ ya. Kalau ya. dia kenal ikan asin dan Indomie dia begitu. Tapi dan juga banyak bahkan anggota Senat dan DPR Amerika Serikat yang tidak punya rumah di Washington DC. Terus kemudian ya udah tidur di kantor, tidur di sofa. Diperbolehkan itu, nggak dilarang? Ya siapa yang mengusir? Nah, jadi memang kalau di Amerika Serikat itu yang disorot bukan masalah gaji dan tunjangan bagi anggota Kongres atau fasilitas-fasilitas yang atau dimiliki fasilitas yang dimiliki, tapi hal-hal seperti yang namanya earmark. Wah, earmarks. Earmark ini apa ya? Proyek titipan. Itu seperti apa ini? Jadi sering dengar saya itu. Misalnya saya seorang anggota Kongres dan sedang menggodok satu paket RUU. Nah, di negara bagian asal saya ada satu proyek yang ingin saya golkan, saya titipkanlah ke dalam paket RUU tersebut. Oh, jadi sebenarnya untuk kepentingan pembangunan daerahnya ya? Kepentingan pembangunan daerahnya, tapi tentunya juga menguntungkan secara politik bagi anggota DPR. Bisa saja untuk membangun suatu proyek yang bisa menguntungkan keluarganya, kroninya, atau bukan dirinya sendiri gitu, ada nggak seperti itu? Ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Selain masalah earmark itu juga yang sekarang juga jadi sorotan itu adalah kan anggota Kongres di Amerika Serikat itu memiliki akses terhadap informasi yang luar biasa banyaknya mengenai berbagai industri dan berbagai perkembangan di Amerika Serikat. Betul. Nah, dengan informasi tersebut mereka harus kemudian bisa bermain di pasar saham. Loh, kok boleh seperti itu ya? Nah, jadi semacam insider trading gitu ya? Insider trading. Dan itu secara undang-undang, secara hukum diperbolehkan, tidak ada larangan? Sekarang ini lagi digodok. Presiden Obama juga sudah menyerukan, ayo silahkan buat RUU untuk menghentikan insider trading. Jadi memang di sistem di Indonesia maupun di Amerika Serikat yang namanya transparansi itu jelas diperlukan. Dan mudah-mudahan perbincangan kita tadi bisa memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana itu diterapkan di sini di Amerika Serikat. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Saya Supriyono. Sampai jumpa.